Sebagai pengguna Filmora, sebenarnya dari dulu saya sangat mengharapkan adanya ketiga fitur ini. Namun sayangnya sampai Filmora 10 terbaru pun ketiga fitur yang saya maksud ini belum pernah direalisasikan. Sampai akhirnya saya tahu ketiga fitur ini bisa ditemukan di Filmora Pro. Jadi saya asumsikan ketiga fitur ini memang tidak akan pernah ditambahkan di Filmora biasa. Tapi kita lihat saja nanti ya. Hai semuanya. Di video kali ini saya mau bahas 3 fitur canggih yang bisa kita temukan di Filmora Pro, tetapi tidak bisa kita temukan di Filmora 8, 9, maupun Filmora 10. Oke, langsung saja kita ke fitur yang pertama, ada Freehand Masking. Nah, fitur ini bisa ditemukan di bagian sini. Cukup diklik saja, lalu dilanjutkan ke layar viewernya. Dari sini kita bisa dengan mudah menyeleksi bagian klip yang akan dimasking, seperti apapun bentuk objeknya, bagaimana lekukannya, ini tidak akan menjadi kendala lagi teman-teman. Kemudian untuk masing-masing partnya ini juga bisa disesuaikan lagi atau di rotoscoping menyesuaikan dengan movement kamera atau pergerakan objeknya. Beda banget kan sama Filmora biasa. Untuk membuat efek masking semacam ini hanya bisa kita akalin dengan menggunakan green screen. Terus kita ekspor dulu, baru kemudian kita bisa gabungin kedua klipnya. Jadi dengan menggunakan freehand masking di Filmora Pro tentu saja akan lebih efisien, bisa mempercepat proses edit masking, dan hasilnya juga akan terlihat lebih rapi teman-teman. Nah kemudian kita ke fitur canggih yang kedua, ada speed control, khususnya ketika kita mau membuat efek speed ramping, yaitu menggabungkan fast speed dan slow mo pada satu klip menggunakan Filmora Pro, hasilnya akan menjadi lebih smooth teman-teman. Nah, kalau di Filmora biasa, speed ramping hanya bisa dilakukan dengan nge-split klipnya dulu atau dipisahkan dulu seperti ini, baru kemudian diatur speed di masing-masingnya. Nah, akan berbeda di Filmora Pro, tanpa nge-split kita bisa buat efek speed rampingnya seperti ini. Di efek, kita ketikkan saja speed, lalu drag dan drop pada klipnya. Kemudian pada efek control kita bisa menambahkan speed part-nya teman-teman. Jadi part di sini semacam keyframe animation atau curve speed. Kalian bisa perhatikan dari display grafnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, tentu saja membuat efek speed ramping menggunakan Filmora Pro hasilnya akan jauh lebih smooth daripada menggunakan Filmora biasa. Nah, kemudian fitur canggih yang ketiga ada Quad Warp. Jadi, Quad Warp ini merupakan salah satu trik edit compositing, fitur atau tool yang biasa saya pakai di Photoshop ketika edit foto atau gambar, seperti membuat efek distortion, perspektif, maupun warp. Di Filmora Pro ini kita bisa menggunakan tool Quad Warp ini teman-teman. Sebagai contoh pada klip ini ya, di bagian monitornya yang miring, misalkan kita mau nambahin sebuah video lagi, kita bisa menyesuaikan video overlay-nya dengan kemiringan monitor pada klip yang pertama ini.
Caranya pada efek kita ketikkan quad warp, lalu drag dan drop ke video overlay-nya, lalu ke layar, tinggal disesuaikan saja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Sampai di sini saya rasa teman-teman paham ya. Nanti untuk menyempurnakan hasilnya, pada video overlay-nya ini kalian bisa ubah blending mode-nya dari normal menjadi screen. Nah, selain quad warp, nantinya kalian juga bisa coba menggunakan perspective warp atau mungkin Bezier warp. Hampir sama dengan quad warp, cuman kedua tool ini lebih dipergunakan untuk membuat efek 3D teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ketiga fitur ini memang penting untuk memenuhi kebutuhan editing kalian? Tentunya kalian bisa cobain Filmora Pro ini. Tapi untuk saya pribadi sangat disayangkan saja sih ketiga fitur ini tidak bisa kita nikmati di Filmora biasa. Dan saya rasa teman-teman juga akan setuju kalau kita lihat Filmora Pro memang dibuat mirip-mirip seperti Adobe Premiere Pro dari tampilan dan cara pakainya, tapi sepertinya untuk efek dan fiturnya Adobe Premiere Pro memang masih menang banyak. Jadi apapun pendapat kalian, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bantu like dan share videonya kalau memang bermanfaat. Subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.